Oke, selamat sore teman-teman. Oke, kita mulai ya untuk market review kita hari ini di hari Rabu, tanggal 6 September. Ini udah tanggal 6 ya? Oh, cepet juga ya, udah seminggu aja ya. Oke, baik. Teman-teman kalau lihat indeks harga saham gabungan udah begitu aja ya. Tapi hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kan bulan September ya. September tanggal 6. Nah, apa yang akan dilakukan oleh market pada bulan September ini? Teman-teman tahu September ini adalah bulan terakhir untuk kuartal ketiga. Benar ya, untuk Q3-nya itu adalah bulan terakhir. Jadi kalau dia bulan terakhir, maka ada kecenderungan akan terjadi price in. Ya, akan terjadi price in. Price in untuk apa? Untuk laporan keuangan Q3 yang mungkin akan terbit itu di Oktober, November gitulah ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kayak hari ini aja Q2 itu masih keluar terus kan. Jadi kemungkinan besar akan ada di Oktober dan di November. Jadi ini mereka akan price in, mereka akan mulai menghitung. Termasuk perusahaan-perusahaan juga akan mulai berusaha untuk mengejar target mereka di Q2. Terutama teman-teman kalau lihat retail ya. Retail paling gampang lah. Retail contoh misalnya kayak yang non cyclical lah, kayak Era, Ace, Mapi ya, dan perusahaan-perusahaan sejenisnya, mereka akan menggelar acara-acara diskon. Itu udah menjadi alurnya. Jadi kalau mereka mau mengejar target, itu akan dikejar diskon-diskonnya. Nah, sehingga market maker, fund manager, institusi itu akan mulai berhitung, ya akan mulai berhitung. Jadi ini adalah bulan di mana mereka mulai berhitung. Karena apa? Karena Q2 itu sudah ngelewatin 2 bulan. Nah, di 2 bulan ini kira-kira bagaimana target mereka, target perusahaan-perusahaan mereka. Sehingga mereka akan memprice in, ya, memprice in untuk di bulan ini. Jadi mereka akan mengambil ya saham-saham atau melakukan akumulasi terhadap saham-saham itu di bulan ini. Ya, untuk mengantisipasi adanya laporan keuangan Q3. Jadi kalau teman-teman swing, ya kurang lebih seperti itu, ya. Itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat di mana di 2 bulan ini lah ya, di bulan kemarin Agustus dan di bulan September ini, Agustus sudah mulai, September ini sudah mulai lebih kelihatan lagi, yaitu adanya lonjakan atau fluktuasinya komoditas energi. Ya, komoditas energi. Komoditas energi seperti apa? Yaitu minyak. Kita bisa lihat adalah minyak. Minyak ini harusnya kalau teman-teman ngikutin dari awal, teman-teman juga udah tahu bahwa apa yang kita sedang lihat itu adalah daerah sini kan. 83, 83, 81 itu ya. Area 81 dan 83 US dollar per barelnya itu yang mau kita lihatin. Ya itu udah break. Itu sudah konfirmasi break dan dia udah closing di atas ya. Dan ini ngebreaknya ya di teknikalnya itu ngebreaknya dengan momentum yang cukup besar. Jadi artinya ini udah konfirmasi banget dia sudah ngebreak. Nah, kalau minyak itu sudah ngebreak ya, berarti harga minyak itu mulai meningkat ya. Berarti ada peluang dia akan mengejar resisten selanjutnya di 92 sampai 97. Ya, 92 sampai 97. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat di berita atau apa, banyak analis yang memperkirakan sampai akhir tahun itu minyak mungkin akan sampai ke 100 US dollar. Ya, ini mungkin akan sampai gitu. Tapi kita kalau lihat teknikal, ya sampai sini dulu lah di 92, 93 sampai ke 97 US dollar per barel. Nah, apa artinya ini? Artinya akan ada kenaikan pada pendapatan perusahaan-perusahaan minyak. Benar nggak? Ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat Medco sudah naik, Elsa sudah naik, ya, Medco, Elsa sudah naik. Itu ya, kenapa? Karena merespon harga minyaknya. Nah, apa yang teman-teman lakukan kalau teman-teman mau mengincar Medco dan mengincar si Elsa? Kalau sekarang kan tentu udah agak tinggi kan? Jadi yang teman-teman akan perhatikan adalah adanya pullback atau retest pada harga minyak. Jadi untuk sekarang posisinya sekitar 86, ya, 86,4 gitu ya. Nah, teman-teman akan mulai melihat adanya retest ke arah sekitar 82 atau 83. Ya, aja akan retest dulu tuh. Nah, pada saat harga minyak retest, nah teman-teman tinggal perhatikan teknikalnya si Medco dan Elsa. Ya ini, mereka akan retest juga. Jadi cari tempat di mana mereka akan retest. Oke? Ya, cari haltenya. Nah, teman-teman kalau lihat ya Medco ya, ini kan plafonnya nih.
Ya, nih, kalau teman-teman kejar, ini udah jelas ada di plafon. Ya, ini udah jelas. Plafonnya ada di sekitar 1.400. Jadi sekarang ditutup dengan 1.380. Oke, jangan dikejar. Teman-teman akan menunggu dia pullback atau dia breakout. Itu aja ya. Nah, kalau dia pullbacknya kemana? Teman-teman kalau lihat dari harga minyak tadi ya, kita bicara mengenai harga minyak, itu kan naiknya cukup banyak. Ya, naiknya berarti setelah dia breakout dari 83, sempat naik sampai ke 88. Ya, jadi kita akan melihat dia akan pullback dari 86, sekarang 86 ya, menuju ke 83. Nah, teman-teman juga akan lihat si Medco itu kurang lebih kayak gitu. Ya, dia akan pullback. Nah, pullback kemana? Pullback ada di dua tempat. Tempat pertama ada di sekitar 1.300 sampai ke 1.250. Itu tempat pertama. Ya, tetapi ini harusnya akan ada pullback yang cukup lebih dalam lagi dari ini harusnya ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana pergerakan dari harga minyak. Tapi kalau harga minyak turunnya pelan-pelan menuju ke 82, nah jadi ada harapan ya, kita bisa nunggu si Medco-nya itu di sekitar 1.160-an. Ya, ini ada harapan tunggunya kurang lebih di daerah seperti itu. Ya, teman-teman bisa lihat ini kan daerah gap kan. Gapnya itu antara 1.230 sampai ke bawah situ tuh. Sampai ke 1.100. Ini kan gap ini biasanya akan ditutupi untuk menciptakan keseimbangan di pergerakan harganya. Jadi nanti enggak udah naik, nanti dia turun lagi buat ngejar gap ini gitu ya. Jadi teman-teman akan lihat Medco itu akan ada kecenderungan dia pullback ya, dia akan ada retest ke bawah. Nah, sekali lagi teman-teman perhatikan ya. Kalau dia retest, bagaimana caranya kita tahu dia retest atau dia pullback atau dia cuman dia benar-benar koreksi. Ya, teman-teman akan lihat pada saat dia retest menuju ke halte atau ke arah support, maka pergerakannya pelan-pelan harusnya mengecil. Ya, dia nggak akan momentum. Ini kan momentum banget kan. Lihat ya, pergerakan gede-gede kan, pergerakan candle-nya besar-besar. Itu kan momentum ya. Berarti kita tahu bahwa momentum untuk up-nya itu memang besar, masih besar. Nah, pada saat dia pullback, ya pullback menuju ke arah support itu harus mengecil. Ya ingat itu ya. Itu udah kita mau lihat dia retest atau enggak. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Dia pullback, dia koreksi menuju ke arah support itu harus dengan volume kecil dan momentum pun akan terus mengecil. Ya, jadi mungkin awalnya mungkin momentumnya gede. Ya, momentumnya besar, kemudian tapi pelan-pelan menuju ke support itu akan mengecil momentumnya. Nah, di situ lu mau tungguin pada saat dia udah tes ke support itu, kita butuh ada sebuah candle momentum gede lagi nongol plus volume. Ya, jangan lupa itu. Ya, jadi kita nggak mengejar saham-saham yang bermomentum begini, tapi kita akan tunggu dia pullback. Ya, jangan lupa itu. Ya, nah untuk tahu dia pullback atau tidak, maka lu tentuin dulu supportnya. Dia supportnya di daerah mana, haltenya di mana, halte mana yang lu mau perhatikan, ya. Nah, pada saat harga menuju ke halte itu harus momentumnya terus mengecil bahkan sampai habis gitu ya, menuju ke arah support tersebut atau haltenya. Ya, volumenya juga teman-teman perhatikan. Pada saat dia turun itu biasanya akan disertai oleh volume yang terus mengecil. Ya ini ya. Nah, demikian juga dengan Elsa. Kalau teman-teman lihat Elsa juga sama. Dia kan ada potensi pullback dulu ya. Potensi pullback. Nah, pullback kemana? Kalau teman-teman lihat dari support resistennya itu ada 380 sampai 400. Itu kurang lebih daerah situ. Ya, jadi dia akan ada potensi untuk pullback. Nah, ya ini kalau teman-teman lihat ini bentar lagi ini juga udah di sekitar resisten. Ya, kurang lebih sama kan kayak Medco kan? Ada di sekitar resisten. Berarti udah tembok kan? Udah tembok ya. Jadi tinggal teman-teman tunggu dia pullback. Kalau teman-teman nggak pede, benar nggak dia udah akan naik atau enggak gitu ya, atau nanti dia akan pullback, lu bisa lihat di RSI. Ya pakai aja RSI-nya untuk teman-teman ukur ya. Kita bisa lihat bahwa momentumnya udah mendekati jenuh beli. Ya, ini jenuh beli kan berarti di atas 70 kan? Nah, itu udah momentumnya udah mendekati jenuh beli. Nah, kalau dia udah jenuh beli berarti ada potensi untuk pullback. Ya, ada potensi untuk pullback. Teman-teman juga bisa lihat ya, ini kebetulan kok ada divergence ya.
Ya nih. Ini mungkin ada divergence. Jadi jelas banget kemungkinan besar akan ada pullback. Nah, untuk si Elsa kita lihat ya, halte pertamanya kurang lebih di sini di 380 sampai 400. Ya, ini untuk Elsa. Di bawah situ masih ada kopong nih, daerah bawah sini nih. Di bawah di 338 sampai 350. Ya, teman-teman tinggal lihat ya. Bagaimana pullback-nya. Kalau dia pullback dengan momentum besar, itu bukan pullback. Apalagi dia sampai ke halte-halte yang kita mau. Momentumnya masih gede, jangan nangkap pisau jatuh. Oke? Jangan nangkap pisau jatuh. Jadi kita mau lihat momentumnya terus mengecil menuju ke halte. Itu yang kita mau. Ya jelas ya, itu kan kurang lebih price action-nya begitu. Oke? Ya itu untuk minyak. Nah kalau minyak naik begitu, ada satu komoditas, satunya lagi itu biasanya akan ikutan naik. Komoditas apa? Ya satunya memang gas ya. Tapi kalau kita lihat gas, natural gasnya malah turun kan? Ya ini nih, ya ini harganya malah turun. Oke? Kita lihat dia turun, tetapi yang ini beda. Mana ini? Ini apa namanya? Batu bara, ya. Batu bara ini saya nggak bilang kalau dia akan ngetrend lagi seperti waktu COVID kemarin. Itu udah jelas tidak mungkin. Ya saya bisa memastikan tidak mungkin. Kenapa? Karena kondisinya berbeda. Ya kondisinya berbeda. Bedanya di mana? Bedanya waktu COVID kemarin memang permintaan untuk si batu baranya tinggi. Ya, kenapa ya? Karena ada tambang-tambang yang ditutup, kemudian dari Eropa sendiri aliran gasnya kan ditutup oleh Rusia kan, dia nggak mau beli sama Rusia, dia terpaksa dia mencari batu bara ya. Kemudian kapal-kapal nggak ada untuk pengangkutan, jadi supply chain-nya terganggu pada saat itu ya. Jadi makanya kondisinya kenapa dia bisa harganya terus melangit. Nah sekarang beda ya, sekarang beda, ekonomi China ya masih turun ya. Kemudian kalau lu bilang supply chain terganggu, udah enggak, kapal-kapal banyak. Ya kapal udah banyak, jadi udah nggak ada gangguan sama sekali di situ. Tapi memang harga si batu baranya memang ada beberapa sentimen yang mengikuti permintaan batu bara tersebut ya. Pertama ya pasti ada aja persiapan musim dingin. Kalau teman-teman tahu ini kan setelah musim panas ada musim gugur kan. Musim gugurnya sudah mulai dingin. Nah, nanti masuk ke musim dingin kan. Jadi mereka akan ada persiapan. Kedua, ekonomi India itu lagi bangkit-bangkitnya. Ekonomi India lagi bangkit-bangkit. Memang ekonomi China itu lagi lesu-lesunya, tapi ekonomi India itu lagi bagus-bagusnya. Ya, lagi bagus-bagusnya ya, sehingga walaupun India punya tambang batu bara sendiri, tapi mereka masih mencari untuk melakukan importnya. Ya, jadi ya mungkin kita bisa masuk ke situ ya. Nah, terus habis itu yang ketiga yaitu berhubungan dengan harga minyak itu. Harga minyak naik, biasanya ada kecenderungan terjadinya substitusi di sana. Oke? Nah, jadi ini kurang lebih lah beberapa alasan si batu bara naik ya sampai 13,75% lebih. Ya, kalau teman-teman lihat kontraknya sampai Desember itu juga ada kenaikan dari 130 itu sampai kurang lebih sekitar 170 US dollar per metric ton. Artinya kontrak Desember itu tinggi. Ya, kontrak Desember itu cukup tinggi. Jadi ini udah sempat kita bahas sebelumnya. Ya, sehingga teman-teman kalau lihat kecenderungan ada kenaikan seperti ini, berarti laporan keuangan terutama di Q3 ini ya, terutama di September atau Agustus kemarin, berarti ada kecenderungan adanya kenaikan. Ya, ada kenaikan pada pendapatan mereka. Benar nggak? Ya, jadi untuk saham-saham yang berhubungan dengan batu bara, jadi contoh misalnya kayak Adaro, ya walaupun dia udah naik, tapi kita masih bisa lihat. Ya, ini hari ini baru ada breakout-nya. Baru ada konfirmasi breakout. Breakout dari mana? Teman-teman bisa cek. Ya, ini buka agak gedean. Kalau buka cek itu selalu buka agak gedean ya. Ini adalah daerah resisten, ini adalah daerah support ya. Support tadinya dia resisten, jadi pergerakan sebelumnya dia adalah resisten, kemudian berubah menjadi support untuk pergerakan di atasnya. Kemudian ini masih support, ini support. Nah, kemudian ngebreak supportnya. Ya, supportnya break. Kemudian terus habis itu naik kembali dan akhirnya ngebreak lagi. Ya, ngebreak. Jadi support resisten itu adalah area harusnya cukup kuat lah ya. Kenapa? Karena direspon oleh harga. Nah, yang kita lihat dari si Adaro, ini udah sempat ngebreak nih. Udah sempat ngebreak, tetapi ada peluang dia akan pullback.
Ya, sekali lagi, gimana cara lu? Kalau misalnya mau gampang ya udah teman-teman tinggal cek aja dengan indikator. Ya, ini lihat teman-teman, ini indikator untuk RSI-nya sendiri sudah di area jenuh beli. Ya, jenuh beli berarti ada potensi koreksi. Apalagi besok Kamis, Jumat kan, jadi ada potensi koreksi. Jadi mereka akan menghilangkan area jenuh beli ini. Ya, nah nanti kira-kira koreksi sampai ke berapa? Kalau teman-teman lihat dari pergerakan ini, ya, saya ambil itunya lah ya, OTC-nya. Ini kurang lebih ini sampai sini lah. Nih ya, ini ambil aja area-area support ya. Nah, ini akan menjadi area pertamanya itu kurang lebih dari sini nih. Sampai ke sekitar 2600 ya, kurang lebih sampai ke situ. Tapi kalau misalnya sampai dia nutupin gap, berarti kan dia akan retest tuh ke bawah sini nih. Ini adalah area high-nya kan. Ya, ini ada potensi. Kenapa? Kalau lihat RSI-nya kan cukup tinggi ya. Nah, jadi kalau dia koreksi, ya mungkin akan ada sampai ke 2500, 2800, 2900. Mungkin akan ada potensi koreksi sampai ke sekitar 2000, 2000 berapa? 2500-an, 2400 sampai 2500. Ada potensi koreksi sampai ke sana. Ya, sebelumnya ya berarti pertama ada di sekitar 2600, itu daerah support pertamanya. Ya, teman-teman bisa lihat ini kan 3 ya, 1 2 3 kan. Ya, berarti kan dia membentuk supply area tuh. Ya, jadi area supply-nya ada di situ di sekitar 2600-an ya, 2700 sampai 2600. Ya, satunya lagi kalau dia retest ini berarti kan benar-benar ngilangin sampai ke area jenuh jual ya. Nah, itu mungkin akan sampai ke sekitar 2500-an. Ya, ini kalau untuk si Adaro ya. Terus habis itu teman-teman lihat si Harum juga sama. Ya, ini Harum. Ya, ini Harum. Teman-teman bisa lihat ini ada daerah resistennya. Oke. Ya, ini adalah daerah resistennya. Oh, saya buang aja ini, nggak usah terlalu panjang, sampai sini aja. Teman-teman bisa lihat ini adalah daerah resistennya nih. Jadi kalau dia bisa nge-break, ya break aja ya. Maka ini mungkin ada potensi untuk terjadi kenaikan lagi. Saya gedein. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ya, kalau teman-teman mau tarik trendline juga bisa. Ini trendline udah break ya. Tuh ya, trendline pun udah break. Ya, kita cari trendline 45 derajat ya. Nih, ya ini pun udah break ya. Break cuman dia kena resisten. Nah, kalau Harum, kalau teman-teman lihat RSI-nya itu masih ada potensi kenaikan ya, kenaikan. Jadi ya berarti kan area-area resisten ini pasti akan diuji. Ya, di sekitar berapa? Sekitar 1800. Nah, habis itu dia akan ada pullback lagi. Akan ada pullback lagi. Itu udah sudah hukumnya price action ya. Jadi teman-teman akan lihat dia akan ada pullback lagi, baru nanti mungkin akan ada kenaikan lagi ya. Pullbacknya ingat sekali lagi, kita mengharapkan adalah pullback itu selalu dengan volume yang kecil. Ya, volume yang kecil, momentumnya pun kecil. Tapi kalau dia breakout, ya untuk mengkonfirmasi dia breakout, dia harus breakout dengan momentum besar. Ya, berarti kan dia mengkonfirmasi dia breakout. Ya, jadi momentum gede, peng gitu nongol. Ya, terus kemudian itu bisa menjadi pertanda bahwa itu akan jadi sebuah breakout yang valid ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman kalau pakai apa lagi? Pakai ini untuk Harum ya, khusus Harum ya. Teman pakai namanya apa ya ini ya? Head and shoulder ya, tapi invert ya, head and shoulder tapi invert. Jadi kalau teman-teman lihat dari head and shoulder-nya, saya gambarin mana itunya. Sebentar. Ya. Ini ada sampai sini deh. Nih, ya. Kemudian shoulder-nya cukup kecil ya. Ini adalah shoulder yang satu lagi. Kayaknya kalau teman-teman kita pakai pattern yang satu ini, maka teman-teman bisa ukur kira-kira kenaikannya akan berpotensi berapa besar. Ya, jadi kalau dia break aja, dia break ya. Ini harus break dulu ya. Break saja berarti dia akan ada potensi sampai ke sini.
ke 2160. Ya, ini kurang lebih daerahnya adalah daerah sini. Ya, berarti ini kurang lebih di daerah si necklace-nya si Head and Shoulder yang sebelumnya. Ya, ini Head and Shoulder kan. Nah, kalau ini invert-nya. Ya, kelihatan kan? Ya, kalau ini saya buang dulu ini. Nah, kelihatan kan? Ini juga ada satu Head and Shoulder di sini kan. Ya, ini necklet-nya, ini neck-nya. Ya, jadi kalau dia break ada potensi sampai ke 2160. Ya, tapi ini buat swing doang ya. Ini buat swing. Kenapa ya? Karena sekali lagi kalau kita katakan bahwa si batu bara akan ngetrend sampai kayak kemarin nggak? Ya enggak. Ya enggak. Jadi paling kita buat swing-swing doang. Nah, satunya lagi adalah si PTBA-nya sendiri. Ya, si PTBA-nya. Nah, kalau PTBA ini mungkin ada kasus agak berbeda karena story-nya ada di sana. Ya, story-nya ada. Saya nggak tahu nanti apakah nanti perdagangan karbon juga dia akan dapat bagian atau tidak. Ya, tapi carbon trading teman-teman boleh pelajari ya. Ya, carbon trading. Nanti kita hari Jumat kita bahas itu ya. Oke, nah kalau teman-teman lihat PTBA, ini kan kopongnya gede banget tuh ya. Sampai di atas pun ada yang gap-nya tuh. Ya, benar nggak? Sampai di atas pun masih ada gap-nya. Jadi kalau lihat ini ya, kita bilang apa ya, saya cuma mau trading gap-nya doang ya. Ada potensi PTBA sampai ke sekitar 4.100. Itu akan ada potensi untuk ditutupin. Nah, tutupinnya berapa lama kita nggak tahu. Ya, jadi yang kita bisa ikutin ya dengan si pergerakan harganya. Ya, pergerakan harga. Nah, kalau nggak salah besok tanggal 7 itu akan ada peresmian salah satu PLTU-nya. Nah, salah satu PLTU yang akan diresmikan itu yang di daerah Palembang itu kalau tidak salah itu akan masuk ke dalam salah satu PLTU yang akan diikut serta dalam perdagangan karbon. Ya, kalau saya tidak salah ya. Nah, di sekitar PLTU itu akan ada proyek namanya gasifikasi ya. Jadi dia bikin sekitar berapa salah 80 atau 90 hektar lebih ya lahan ya di situ. Terus habis itu teman-teman juga boleh perhatikan adalah si PLTU Pelabuhan Ratu ya, di mana mereka sudah tanda tangan ya, sudah tanda tangan antara si PTBA sama si PLN sudah tanda tangan, jadi kelihatannya udah tinggal hitung-hitungan doang ya. Kemudian untuk persetujuan harganya, nah kalau dia itu diambil alih, kita tahu bahwa efisiensi cost yang akan dihasilkan oleh si PTBA itu cukup besar. Di mana kemarin yang laporan keuangan Q2-nya, kan teman-teman bisa lihat pendapatannya kan naik. Ya pendapatannya sebenarnya naik, ya naik berapa persen gitu ya. Kalau nggak salah sih beda sekitar beda berapa, beda tipis ya. Tapi naik gitu kan, naik. Tetapi labanya turun. Kenapa? Karena cost-nya itu cost untuk di Q2 ini cukup gede, ya cukup besar ya. Nah karena itulah makanya mereka mencoba untuk menurunkan cost-nya dengan mendapatkan membangun atau mendapatkan PLTU yang di dekat daerah-daerah tambangnya. Ya kayak misalnya yang besok akan diresmikan itu yang akan beroperasi resmi itu per tahunnya itu akan menyerap batu baranya si PTBA itu sekitar 5 juta ton. Termasuk si PLTU yang di Pelabuhan Ratu itu berapa juta ton gitu ya. Nah, efisiensinya apa? Karena mereka punya tambang di dekat situ. Jadi dia ngangkut batu baranya sudah nggak jauh-jauh banget ya. Gitu. Ya, ini yang kita lihat untuk si PTBA. Jadi story-nya itu ada. Ya, bahkan kalau lu lihat dari sisi EBT-nya, itu juga dia sedang membangun cukup banyak ya untuk EBT-nya. Termasuk si hydrogen fuel-nya. Hydrogen fuel. Ya, hydrogen fuel itu sama perusahaan Amerika ya, yang kemarin mundur itu. Yang mundur itu kalau nggak salah gasifikasi ya. Nah, ini yang sama perusahaan mana ya, teman-teman cek deh. Itu ada hydrogen fuel ya, fuel itu dari air ya teman-teman cek aja lah ya. Jadi ya apakah dia akan tutup gap ini ya kita nggak tahu, tapi yang kita lihat dari pergerakan harganya ini cukup oke sih ya. Lihat ya turunnya, ini bisa teman-teman lihat ya, dia naik dengan momentum gede, kemudian turun, lihat nggak momentumnya kecil ya. Kita udah bilang kan ada potensi ada pullback ya. Pullback ini garis ini kan masih ada tuh. Ya, ada potensi pullback ya. Kalau teman-teman ambil daerah-daerah situ ya sudah ya, ada potensi itu dia akan tutupin gap ini. Gap yang momentum ini ya. Ini hampir ketutup nih ya. Dan kemudian dia naik. Nah, pergerakannya coba teman-teman lihat turunnya. Ya, turunnya volumenya kecil kan. Gitu kan? Ya, turun volumenya kecil.
Gitu loh. Nah, habis itu nih kenaikannya udah mulai diikuti oleh volume. Ya kita nggak tahu nanti kalau dia break lagi, ya break high yang ini berarti udah nggak usah lagi ya. Nah, kita tinggal tunggu aja break high ini. Break high di sekitar 3.080. Ya kalau dia besok momentumnya gede bang gitu, ya berarti kan dia udah mulai membentuk high yang baru lagi, nge-swing lagi ke atas ya. Nah, sampai mana? Ini ada EMA 200 di 3.340. 3.340 ya. Nah, teman-teman kan lihat ya, ini halte demi halte. Jadi bisa aja ya. Bisa aja nih dia habis naik kena resisten, kemudian pullback ya, kemudian naik ya kena resisten, pullback, break lagi ya kena resisten, pullback terus gitu. Ya ini bisa aja seperti itu. Tinggal kita ikutin aja kalau pergerakannya sesuai dengan skenario-nya kita, ya wis kita tinggal ikut aja. Jadi nggak perlu harus keluar masuk terus. Ya. Oke. Nah, ini untuk si batubara. Saya nggak akan bahas banyak-banyak batubara, teman-teman bisa cek yang lain. Ada Indi di situ, ada Doit juga. Doit juga udah di atas kan. Kemudian ada cukup banyak lah saham-saham batubara yang lain, teman-teman bisa cek ya. Tetapi ini kira-kira sebuah clue lah. Kalau kenaikan di monthly ya, berarti monthly ya, itu sudah sekitar 13,75% itu di batubara. Nah, jadi kan harusnya ada sebuah price in yang teman-teman bisa mulai kira-kira nih ya, kira-kira dia akan seperti apa. Apalagi kalau harga minyak benar sampai ke 100. Ya itu berarti kan teman-teman akan mulai lihat ya, The Fed itu mulai akan kelabakan. Kenapa? Karena harga minyak naik kan pasti akan mendorong inflasi kan. Ya, nah jadi teman-teman pasti akan mulai merembet kemana-mana tuh. Ya, apalagi The Fed itu sudah mengatakan bahwa targetnya itu adalah 2%. 2% untuk inflasinya. Sekarang itu masih 3,2. Berarti masih ada 1,2% lagi yang harus ditarik turun. Ya, perkiraan untuk nanti di bulan Agustus inflasi bulan Agustus itu naik dari 3,2 menjadi 3,4. Ini perkiraan, jadi hitungannya sudah ada di situ ya. Nah, kalau dia naik, apakah The Fed akan naikin suku bunga juga di bulan ini, di bulan September ini? Ya, kalau iya, ya kita tinggal lihat lah ya. Apakah masih ada dorongan yang lain-lain nggak? Nah, kemudian teman-teman juga bisa perhatikan satu ini. Saya mau kasih lihat ya sebentar. Nah, ini yang biji besi. Biji besi juga udah naik sekitar 14% ya. Tapi saya nggak akan bahas ini. Saya akan membahas satu lagi adalah ini. Mana ya dia? Teman-teman akan itu. Nah, nih. Ya, soda ini as itu kan debu ya, debu. Soda es ini itu biasanya untuk apa? Untuk membuat pupuk. Ya, nah pupuk sendiri sudah naik 23,13%. Pupuk ya, urea itu sudah naik 23,13%. Nah, apa yang teman-teman lihat di sini? Sebenarnya kalau lu lihat dari perusahaan pupuk yang emiten-emiten yang ada di Indonesia itu nggak tahu banyak. Ya, paling salah satunya adalah si SAMF ya. SAMF ya kalau saya tidak salah. SAMF benar nggak sih? Nah, ini doang ya. Ini pupuk ya. Ya, tapi dia udah naik lumayan tinggi ya, udah naik lumayan tinggi, jadi kelihatannya sih udah memperhasiin harga pupuk, harga urea yang terjadi sekarang ya. Tapi saya ingin teman-teman perhatikan satunya lagi. Kalau kita bicara mengenai urea, pasti akan bicara mengenai amoniak, mengenai itu ya, kayak gitu-gitu segala macam kan. Nah, kebutuhan amoniak itu ada di salah satu ini. Ini ya, namanya ESSA. ESSA ya, ESA. Ya, ESA. Apa yang lu lihat di sini secara teknikal ya, ini yang kita lihat tuh ada resisten di sini. Di daerah 700 sampai 750 itu resistennya. Lu tinggal perhatikan itu. Ya, perhatikan resisten itu. Jadi kalau dia breakout dengan momentum besar, itu udah tanda buat lu kalau lu mau cicil pada saat dia breakout silakan ya. Tapi itu memang terlalu agresif ya. Lu tinggal tunggu dia pullback. Ya, kalau dia breakout, ya tinggal lu konfirmasi aja breakout. Ini volumenya gimana? Ya, volume sekarang kan masih cukup kecil. Ya, volumenya masih kecil-kecil lah. Ya, kita masih belum lihat ada nongolnya potensi volume besar di situ. Belum lihat nongolnya ya. Kemudian harga rata-rata untuk ini pengumpulan barang yang ada, ini kan kurang lebih dari sini ya. Ya,
kurang lebih harga rata-ratanya kalau mereka melakukan pengumpulan barang itu ada di sekitar 650, itu harga rata-ratanya. Jadi sebenarnya masih cukup oke untuk harga sekarang. Tapi secara teknikal kita belum melihat ada sesuatu di sini. Ya, jadi sinyalnya segala macam belum ada. Oke? Jadi lu masih harus tunggu dia pullback. Apalagi di atas ini itu ada sebuah resisten, yaitu EMA 200 di 755. Ya, di 755. Jadi ya teman-teman berarti harus tunggu dia nge-break. Ya, harus tunggu dia break. Nah, ada sebuah informasi mengatakan begini. Ya, Pak Kris. Saham publiknya itu 62,61%. Saham publiknya ada segitu. Nah, kalau saham publiknya ada segitu, kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Ya, kalau saham publiknya sudah ada di 62,61%. Ya, nah buat teman-teman yang konservatif lebih baik nggak usah ikut. Ya, buat teman-teman konservatif nggak usah ikut. Tapi teman-teman yang agresif, berarti kan teman-teman bisa pakai ini buat swing ya. Targetnya sebenarnya nggak tahu gede. Targetnya itu sampai ke sini nih, trendline ini. Ya, atau kalau teman-teman mau ambil ini ya sekitar 950 sampai 920. Jadi dia break sekitar 700. Berapa ya? Ya 750 dia break. Jadi ini kurang lebih yang lo ambil itu segini nih. Ya, stop lossnya kurang lebih sini. Sorry. Ya, kalau lu tunggu dia break, tunggu break aja ya. Berarti stop loss lu orang itu kurang lebih, ini kalau dia break ya. Seandainya dia break. Nah, berarti stop loss lu orang ada di bawah sini nih. Nih, di bawah sini nih. Ya. Jadi target lu orang ada di trendline itu. Trendline ini dapat dari mana? Trendline ini kalau lu buka lebih gede. Ya, nih, kurang lebih di sini. Ya, kayak gitu ya. Jadi, tek, udah. Gitu. Jadi ini kurang lebih adalah daerah-daerah swingnya lu. Kenapa? Karena cuma mau buat memprice ini dong nih. Nih lihat. Ya, ureanya kan 23,13%. Kalau lu ngejar SAMF itu jelas udah ketinggian. Ya, bisa aja teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat ya. SAMF ya. Pakai weekly aja soalnya udah gede banget chartnya. Nah, dia kan ada di plafon tuh. Lihat nggak? Nah, dia kan ada di plafon nih. Ya kalau lu mau kejar ini ya lu mesti tunggu di ini. Ya kan dia di plafon tuh. Kemudian dia build up di daerah plafon itu. Ya ini kan sebuah setup yang saya cukup suka ya. Nah, kalau dia build up di situ, apa yang lu tungguin? Lu harus tunggu dia ngebreak. Ya, lu harus tunggu dia ngebreak. Kemudian kalau lu lihat money spot, ya ini udah jelas di money spot. Ya, ini udah jelas. Lu lihat ya. Ini kok nggak keluar ya? Oh ini. Ya ini udah di nol kan. Nih lihat ya 1, 2, 3, 1, 3, 4. Ini yang di sini nih. Yang ini nih. Ya ini udah di min 1, 3 sama 4 ya. Kan berarti kan kurang lebih udah di bawah tuh. Ya, nah kemudian si RSI-nya itu kan ada di sekitar gocap nih. Ini sekarang ada di posisi berapa? 54 ya. 54. Jadi ya ini kalau teman-teman itu ya ini berarti teman-teman tinggal tungguin. Nah, targetnya itu daerah sini. Tapi ini teman-teman juga mesti jangan lupa ya. Ini lu mesti cari story-nya kurang lebih. Ya. Kenapa si urea ini diperlukan? Kenapa si pupuk ini kayaknya dikejar banget? Ya, salah satunya itu adalah karena El Nino. El Nino. Jadi ya harusnya sih udah mulai masuk musim tanam, tetapi nggak ada hujan kan? Nggak ada hujan, jadi akhirnya mereka kalau tidak salah nanam palawija ya. Benar nggak sih kayak singkong, apa yang nggak perlu hujan itu loh, nggak perlu air itu kayak singkong, terus apa lagi ya? Pokoknya ya kayak gitu-gitulah ya. Yang kering-kering punya, nah itu mereka jadi akhirnya tetap bertani, tetapi ngambilnya ke situ. Ya betul ya, kalau pupuk ini udah pasti intervensinya gede ya, tetapi ini cuman untuk memprice in yang beginian nih. Jadi hanya buat swing doang buat teman-teman ya, karena nggak mungkin teman-teman pakai ini buat position lah ya, tapi ini cuma buat swing doang. Nah ini juga untuk SAMF ini satu lagi emiten pupuk itu apa ya, satu lagi ya,
Ada satu lagi kok emiten pupuk ya. Nah, yang saya lupa ya, teman-teman tinggal cross check lagi ya. Pokoknya salah satunya jangan, oh ya, NPGF itu jangan lu ambil. Ya, itu aja. Ya udah, gitu aja, NPGF. Ya, ini nggak usah teman-teman ambil. Ya, kenapa? Lu lihat aja. Pergerakannya kan shadow-shadow ya, terus habis itu pergerakannya bang gitu ya. Ya, ini nggak usah. Yang ini nggak usah. Ya, paling mentok lu cuma ke SMAF. Sama satunya lagi adalah si ESSA. Ya, ESSA. ESSA. Cuma ini cuma buat swing doang, ingat ya. Tapi kalau teman-teman sudah filter ini, ya berarti udah nggak usah dimasukin. Ya, ada sebenarnya ada satu lagi apa ya yang berhubungan dengan itu. Saya agak lupa ya. Tapi ini teman-teman bisa perhatikan ya. Tapi ini buat swing. Jadi kalau teman-teman yang konservatif nggak usah masuk. Berarti masuklah di tempat-tempat yang tadi saya bilang. Mana sih tadi? Yang apa? Yang batu bara. Mana dia sih? Ini ya. Yang batu bara sama yang minyaknya. Ya, itu pun minyak kita nggak ngambil semua emiten ya. Yang berhubungan saja. Contoh misalnya kayak Medco sama Elsa, itu ada hubungannya. Teman-teman mungkin kalau lihat membandingkan antara Medco sama Elsa, tentu Elsa itu akan lebih volatile dibandingkan si Medco. Walaupun si Medco juga banyak juga yang roller coasternya ya. Tetapi tentu ya yang Elsa ini karena harganya jauh lebih murah, volatilenya pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan Medco. Nah, sedangkan kalau Medco ya Medco itu ada katalis yang lain selain minyak ya, si Aman Mineralnya ya, kemudian ada grup Salimnya, kemudian Aman Mineral itu kan tembaga kan ya, dia masih ada kalau saya tidak salah itu ada gasnya juga ya, ada gasnya juga. Jadi kalau kenaikan gas itu jadi karena Pegas ini kan PGN itu kan sedang itu kan meminta kan agar ada kenaikan pada harga gas industri terutama ya, agar ya mereka lebih efisien lah ya. Tapi masih ditolak. Tapi ini kita nggak tahu bagaimana perkembangannya. Tapi kalau sampai itu dinaikin, itu kan berarti kan ada katalis yang cukup bagus untuk si Medco-nya sendiri ya. Oke, itu kurang lebih yang mungkin akan kita bahas hari ini. Oh ya, teman-teman, sebelum saya lupa ya, ini kalau ini untuk yang kelas itu akan libatnya itu akan berakhir di tanggal 11 September, berarti sekitar 4 hari lagi. Ya kalau teman-teman yang berminat untuk ikut, jadi kelas itu sebenarnya ada 2 ya. Satu adalah yang kelas price action ya, itu 2 harian. Itu online semua tanggal 28 sampai 29 Oktober. Sama satunya lagi adalah kelas coaching, itu 1 bulan kurang lebih 8 pertemuan. Itu dari tanggal 2 sampai tanggal 24 November. Jadi kalau teman-teman yang berminat, manfaatkan ini early bird-nya cuma sampai tanggal 11 September. Jadi sampai hari Minggu ini. Saya tutup dengan BRMS ya. Nah, ini untuk BRMS. Ini kan dia sudah break ya. Sudah break sampai 200 ya. Saya nggak tahu teman-teman mau kejar apa lagi ya di sini. Ya tapi kalau teman-teman masuk lagi, ini dia udah pullback lagi. Ini kalau nggak salah kita udah pernah bahas ya pada saat dia pullback, lu kalau misalnya mau ambil di situ ya. Nah ini sebenarnya udah naik lagi nih. Apa yang lu tunggu lagi? Ya berarti mau ngomong lu tunggu dia pullback. Tetapi ini kenaikannya sudah lumayan tinggi ya, sudah lumayan tinggi. Jadi kalau teman-teman tahu ya, daerah sini itu udah ada koleksi kita di sekitar 130-an ya. Kemudian daerah sini udah ada koleksinya kita. Kita aja koleksi loh di situ. Apalagi mereka yang punya dana gede. Ya pasti udah masuk di daerah-daerah situ. Ya kan? Nah, kalau sekarang posisinya di 216, 200-an, kira-kira floating profitnya berapa mereka? Ya, floating profit mereka berapa? Rata-rata punya saya itu sekitar 180. Ya, average-nya kurang lebih sekitar 180 punya saya nih. Ya. Berarti kalau 180, kalau saya mau ukur floating profit saya, itu berarti sudah di sekitar 20-an. 20% Oke, apalagi mereka yang sudah masuk jauh lebih banyak dari sini. Ya, itu sudah 60-an%. Jadi ini sebenarnya udah merupakan harga yang lumayan tinggi buat teman-teman koleksi. Jadi kalau teman-teman masuk sekarang, ingat, lu harus lebih berani hold lagi. Ya, ini ingat ya, itu harus lebih berani hold lagi. Kenapa? Karena daerah-daerah atas ini
flow volatilitasnya itu pasti akan jauh lebih besar. Karena ada yang udah cukup dengan 50%, ada yang cukup dengan 40%, ya. Jadi itu memang harus perhatikan banget. Nah, kalau lu mau masuk lagi, itu kurang lebih di sekitar 200. Jadi kalau dia bisa pull back, daerah sekitar 200, itu lu ambil di situ. Ya, kemungkinan enggak, ya lu lihat aja, RSI-nya kan di atas-atas ya. Ini udah pertanda lu jangan masuk. Ya, ada potensi dia akan turun dulu. Nah, turunnya bagaimana? Lu tinggal perhatikan dulu marketnya. Ya, kalau sekarang, itu jelas lu nggak usah ngambil. Nah, ini mungkin senangnya saya pakai indikator adalah lu bisa lihat lah seenggak-enggaknya ya. Ini daerah ini gue boleh masuk apa enggak. Ya. Kalau dia RSI-nya sudah tinggi-tinggi begini, memang iya di satu sisi RSI yang tinggi itu bagus karena apa momentumnya sedang gede-gedenya. Ya, jadi udah banyak sekali orang yang ada di dalam situ yang melihat saham ini. Oke, ini satu sisi ya kita ngelihat RSI ya. Tapi di sisi lain, di sisi yang lain ya, ini sebenarnya adalah potensi koreksi. Ya, ada potensi terjadi koreksi atau profit taking. Ya, kalau saya punya barang, ini adalah daerah-daerah di mana saya mau keluar. Kalau saya punya barang. Ya, daerah-daerah, kalau saya swing doang nih, ini adalah daerah-daerah yang saya mau keluar. Nah, yang jadi masalah adalah kita seringkali mau masuk di situ. Kenapa? Karena semua orang memperhatikan saham tersebut. Gitu. Ya. Jadi ya balik lagi, teman-teman kalau mau pelajari namanya psikologi market. Psikologi market. Gue harus masuk di mana sih? Masuk saat orang lain nggak ada yang mau saham itu. Tetapi lu udah cek ada story potensi yang sangat-sangat besar di situ. Ya, karena itulah kita tinggal menunggu setup. Ini kebetulan ada springnya. Ya, itu udah jelas. Ya, kenapa kita masuk situ? Ya, kenapa ya? Karena konfirmasi spring atau tidak. Ya. Nah, kalau lu lihat kometnya di mana? Ini kometnya sih lumayan tinggi ya. Nih, ya mari kita lihat 1, 2. Ini di sini nih. Ya, iya. Ya, kata-kata itu paling enak kok. Buy when fear, sell when greedy. Ya, itu adalah psikologi market. Gitu. Ya, nah kalau nanti saya bilang, lu kalau mau pelajari lebih lanjut di kelas, ya nanti pikir saya promosi. Ya, lu mau ikut enggak ya terserah lah. Ya, tetapi yang pasti adalah ubah gitu loh, ubah beneran ubah nih. Lu saya ada satu ungkapan yang sebenarnya cukup ini ya, menurut saya cukup oke lah ya. Trader itu siapa? Trader itu adalah orang yang mampu untuk memanage risiko. Nah, kalau lu tahu kata kunci atau keyword dari seorang trader itu adalah itu, maka lu harus mencari indikator mana yang kira-kira bisa gua pakai untuk mengukur resiko, ya resiko market, ya. Terus habis itu ada teknik-teknik apa atau setup apa yang bisa gue pakai untuk melihat ini loh daerah low risk, ya. Saya selalu menekankan resikonya. Karena apa? Karena itu tadi kata kuncinya menjadi seorang trader adalah bagaimana dia mampu mengendalikan resiko. Itu loh, itu trader. Itu trader. Jadi trader itu bukan orang yang pasti selalu silau ngeliat reward. Itu reward mana nanti. Lu kalau bisa mengendalikan resiko, lu bisa bisa mengontrol resiko, nah itu yang namanya reward itu pasti datang. Tenang aja, pasti nongol. Gitu ya. Ini kayak BRMS ya. Kita udah ngomongin sampai berapa kali BRMS. Ya, nah masih dikejar juga. Padahal ini harusnya kita udah di dalamnya. Jadi kalau analogi saya kalau lu udah ini bus, lu udah harus di dalamnya, dia udah jalan. Bukan lu terus mengetok bus itu ngelantung di depan lu berusaha untuk masuk ke dalam. Ini udah jelas kalau lu lihat dari indikator RSI aja, ini udah jelas menunjukkan kepada lu bahaya untuk masuk. Walaupun oke dia nanti naik lagi gitu ya. Naik lagi, tetapi ini sudah tanda-tanda bahwa lu ada di ujung jurang gitu loh, yang siap tek gitu loh untuk koreksi. Nah, koreksinya gimana kita nggak tahu. Apakah nanti dia akan koreksi nanti. Ya, ini jenuh beli dan jenuh jual ini bisa saja dihilangkan dengan sideways. Ya, bisa aja dihilangkan dengan sideways. Ya, tidak mesti harus koreksi. Ya, itu sebabnya setelah breakout, kenapa sering ada yang namanya build up.
Ya build up ini apa sih? Ya itu untuk ngilangin jenuh beli dan jenuh jual itu. Gitu. Makanya kenapa setup itu saya suka banget. Ya kalau di Wyckoff kita sebutnya SOS. Jadi kalau dia udah mulai breakout, tapi nggak kemana-mana nih, ya, tuh cek deh RSI-nya pasti dia ada di daerah-daerah jenuh beli. Nah itu biasanya dia akan dia akan menghilangkan daerah tersebut. Ya teman-teman cek di sini, nih lihat ya Ace Hardware kan dia udah naik nih, ya udah naik kan, ya. Nah kemudian apa? Dia nge-build up, lihat nge-build up-nya gimana? Dia turunkan ini, gitu. Ya udah Pak, ini buat tinggal hold aja. Yang penting adalah lu punya skenario-nya dan lu tahu gitu ya, apa yang lu mau perhatiin di situ. Lu mau hold long term, ingat lo ya. Kemarin tuh kan saya udah bilang kan, lu jangan pikir investor itu nggak pernah rugi. Investor kalau cuman beli kemudian tinggal tidur, lu lihat dia nggak akan kemana-mana itu saham. Gitu. Nggak bisa, lu jadi investor itu tetap harus ada waktu untuk mengevaluasi portfolio. Walaupun lu investor, apalagi kita trader, itu kan? Ya, walau lu mau bilang lu holdnya long term, lu harus punya story-nya kemana dan kemudian lu evaluasi berkala, apakah story-nya masih sama. Tahu-taunya gitu kan? Tahu-taunya nih, ini asumsi aja ya. Tahu-taunya si grup B ini ngakalin grup Salim, ngakalin kan lu tahu sendiri lah ya, bisa aja ngakalin kan, ya. Nah, tiba-tiba ngakalin, ya mau nggak mau ya sudah udah kalau gitu gue nggak mau lah, dia angkat kaki di situ, kembali lagi dia menjadi eh, perusahaan yang semula. Bisa aja kan akhirnya anjlok. Nah, tetapi lu nggak evaluasi. Pada saat lu nggak evaluasi kan lu masih berpikir bahwa grup itu masih di situ. Ya, kemudian apapun yang terjadi ya sudah itu udah pastilah nanti tinggal setahun 2 tahun lagi gua ambil. Tahu-tahu ini udah balik lagi gocap. Ya, hari ini dia berubah karena grup Salim itu. Ya, kemudian ada terjadi perubahan ya dibangunnya pabrik, ekspansi, beli tambang segala macam kan. Ya, tapi kalau grup itu sampai angkat kaki karena diakalin ya, ya bisa aja loh ya, bisa aja seperti itu. Siapa tahu gitu. Ya, si grup B itu merasa bahwa kayaknya gua salah nih ngejual ini nih. Ya, ini kayaknya harus waktunya udah gua ambil alih. Ah, dia pakai segala caranya akhirnya dia ambil alih gitu kan. Nah, begitu ambil alih kan market akan lihat kan. Nah, dia kabur. Nah, lu nggak evaluasi cuman hold tinggal tidur. Selesai lu. Gitu. Jadi karena itu lalu butuh mengevaluasi itu berkala. Tetap mesti ada evaluasi. Jadi jangan termakan pada sebuah kata-kata, oh lu tinggal beli aja tinggal tidur. Ya lu lihat dulu ya caranya bagaimana, ngapain lu tinggal tidur itu bagaimana. Nggak semua saham lu tinggal tidur itu jadi sesuatu. Saya pikir ya sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi hari Jumat ya. Hari Jumat kita lihat apa yang akan terjadi 2 hari ini ya. Nanti kita balik ke Forex ya. Kayaknya Forex ada sesuatu yang menarik. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Semoga bermanfaat ya. Silakan dianalisa ulang ya. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat mendatang ya. God bless semua. Saya Jin pamit. Thank you.